Halo, selamat siang pemirsa. Tingkat elektabilitas 3 kandidat kuat calon presiden belum ada yang dominan dan masih terus bersaing dalam sejumlah survei. Pemilihan calon wakil presiden dinilai akan sangat menentukan tingkat penerimaan publik dalam menentukan pilihannya pada Pilpres 2024 mendatang. Saya Sira Safira, inilah kabar pemilu untuk Anda. Pemirsa, manuver politik partai politik Pilpres kembali terlihat dalam kunjungan sejumlah petinggi Gerindra ke kantor DPP Demokrat di Menteng, Jakarta Pusat siang ini. Dipimpin oleh Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani, rombongan Partai Gerindra tiba sekitar pukul 2 siang tadi. Para petinggi Gerindra ini disambut langsung oleh petinggi Partai Demokrat. Hingga saat ini pertemuan masih terus berlangsung, belum jelas topik apa saja yang dibahas dalam pertemuan ini. Apakah hanya silaturahmi biasa atau justru menghasilkan kesepakatan di antara kedua partai yang berada dalam koalisi yang berbeda untuk Pilpres 2024 mendatang. Sebelumnya, Kepala BPOKK Partai Demokrat Herman Heron mengaku pertemuan ini dalam rangka menjalin komunikasi politik kedua partai. Pembicaraan tersebut juga menyangkut kontestasi pemilu 2024. Mas Muzani, selamat datang di pergerakan politik. Pemirsa, lalu apa saja yang tengah dibicarakan dalam pertemuan DPP Partai Gerindra dengan Demokrat? Kita tanyakan langsung kepada rekan kami Hijul Akbar yang saat ini berada di kantor DPP Partai Demokrat. Hijul, apa saja yang dibicarakan dalam pertemuan Partai Gerindra dengan Demokrat? Ya, selamat siang Syira dan juga pemirsa. Saat ini untuk pertemuan masih berlangsung secara tertutup di DPP Partai Demokrat di Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat. Nah, pertemuan ini jika dilihat dari temanya merupakan silaturahmi kebangsaan, namun memang kami belum mengetahui informasi mengenai apa saja yang dibahas oleh kedua petinggi dari Partai Demokrat dan juga Partai Gerindra. Di mana pertemuan tadi, jika kami pantau, elit dari Partai Gerindra tiba di DPP Partai Demokrat sekitar pukul 13.50 dan disambut juga langsung oleh para petinggi dari anggota Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat dan juga beberapa kader yang memang berada di lokasi ini dan langsung masuk ke ruangan pertemuan. Tadi kami sempat melihat mereka sudah masuk, namun untuk pembahasan apa saja memang kami belum bisa mengetahui karena saat ini sedang berlangsung dan nantinya juga akan disampaikan langsung oleh Sekjen dari Partai Gerindra Ahmad Muzani dan juga Sekjen dari Partai Demokrat Teguh Rifki setelah pertemuan antara dua petinggi ini selesai dilakukan siang hari ini. Dan pemirsa, memang diketahui dari kedua partai besar ini memiliki koalisi yang berbeda, di mana memang kita ketahui bersama kalau Partai Demokrat itu bergabung dalam koalisi perubahan untuk persatuan bersama dengan Partai Nasdem dan juga partai dengan PKS dan juga mengusung bakal calon presiden Anies Baswedan di pemilu 2024 mendatang. Sementara untuk Partai Gerindra kita ketahui mereka mengusung ketua umumnya yaitu Prabowo Subianto bersama dengan koalisinya dengan PKB. Namun dari kedua partai besar ini juga belum mengumumkan siapa yang akan jadi bakal calon wakil presiden yang akan maju pada pemilu 2024 nanti, dan kemungkinan memang pembahasan tersebut yang saat ini sedang dibahas oleh kedua petinggi partai. Kami akan update kembali setelah pertemuan kedua petinggi ini. Kami kembalikan ke studio. Hijul Akbar, informasi langsung dari DPP Partai Demokrat. Kita nantikan hasil pertemuan yang saat ini tengah berjalan secara tertutup. Pemirsa, tingkat elektabilitas 3 kandidat kuat calon presiden belum ada yang dominan dan masih terus bersaing dalam sejumlah survei. Pemilihan calon wakil presiden dinilai akan sangat menentukan tingkat penerimaan publik dalam menentukan pilihannya dalam Pilpres 2024 mendatang. 8 bulan menjelang Pilpres 2024 mendatang, tingkat elektabilitas bakal calon presiden masih terus bersaing dalam berbagai survei.
Meski tingkat elektabilitas Prabowo Subianto cenderung lebih tinggi, keunggulannya dinilai masih belum aman. Lembaga riset internasional Ipsos Public Affairs menggelar telesurvei untuk menggambarkan perkembangan dan dinamika jelang Pesta Demokrasi 2024 mendatang. Hasil survei menunjukkan bahwa terdapat 3 nama calon wakil presiden yang memiliki elektabilitas tertinggi. Ketiganya adalah Erick Thohir, Ridwan Kamil, dan Sandiaga Uno. Itu bisa dibilang too close to call gitu ya. Bisa dibilang terlalu ketat untuk siapa kita bisa tahu kira-kira yang lebih unggul siapa. Karena kalau kita lihat Pak Prabowo sama Pak Ganjar sendiri ya bersaing ketat dan masih dalam margin of error 2,1%. Nah, bahwa sebenarnya di situ ada tokoh Pak Erick Thohir, ya, ada juga tokoh Pak Ridwan Kamil dan Pak Sandiaga Uno yang bisa dipertimbangkan, dan bahkan sampai Pak Mahfud MD dan Pak Agus gitu, Pak Haye gitu, yang sebenarnya bisa dijadikan pertimbangan. Selain faktor pilihan cawapres, Ipsos menilai bahwa 1 bulan ke depan merupakan waktu yang krusial bagi 3 kandidat capres untuk menentukan pasangannya di Pilpres 2024 mendatang. Dari Jakarta, Yoga Kuspratomo, TV One mengabarkan. Pemirsa, untuk melihat bagaimana tingkat persepsi dan penerimaan pemilih terhadap peran cawapres, berikut kami informasikan hasil survei terbaru lembaga survei Ipsos. Di mana elektabilitas capres saat ini Prabowo Subianto 36,65%, kemudian Ganjar Pranowo di posisi 34,46% dan Anies Baswedan 25,60%. Adapun indeks persepsi publik ini terbagi menjadi Prabowo Subianto dengan Erick Thohir itu 100%, kemudian Prabowo Subianto Sandiaga Uno 94% dan juga Prabowo Subianto Ridwan Kamil 86%. Selanjutnya untuk Capres Ganjar Pranowo jika dipasangkan dengan Erick Thohir 97%, kemudian Ganjar Pranowo Ridwan Kamil 91%, Ganjar Pranowo dan Sandiaga Uno 89%. Kemudian jika Anies Baswedan dipasangkan dengan Sandiaga Uno itu berada di angka 83%, selanjutnya Anies Baswedan dengan Erick Thohir 81%, kemudian Anies Baswedan dengan Ridwan Kamil 78%. Pemirsa, bakal calon Presiden Ganjar Pranowo memperkenalkan baju identitas kampanye, yakni kemeja garis hitam dan putih yang akan dipakainya selama kontestasi Pilpres 2024. Ganjar mengungkapkan desain baju tersebut dipilih langsung oleh Presiden Joko Widodo. Bakal calon presiden dari PDI Perjuangan Ganjar Pranowo memperkenalkan baju identitas yang akan dipakai dalam kampanye Pilpres 2024. Dalam acara silaturahmi 1 Muharram 1445 Hijriah, relawan Ganjar Pranowo di Jakarta. Baju identitas tersebut adalah kemeja bermotif garis vertikal hitam dan putih. Menurut Ganjar, motif tersebut merepresentasikan ketegasan sikap. Pak Ganjar, kenapa hitam putih? Saya sampaikan bahwa saya bukan orang abu-abu. Ketika kita bersikap pada sebuah keputusan yang sulit, Anda mau pilih yang mana? Hitam atau putih? Saya yakin yang hadir di sini sudah memilih pada sikap itu. Mudah-mudahan kita sama. Ganjar mengungkapkan baju tersebut adalah pilihan Presiden Joko Widodo. Dalam sebuah pertemuan, Presiden Jokowi memberikan selembar kertas kepada Ganjar yang berisikan desain kemeja garis hitam dan putih. Sampai
pada akhirnya beliau menyampaikan selembar kertas kepada saya. Pak Ganjar, mungkin ini bagus. Saya lihat, saya bola, saya balik, dan apa yang bagus itu adalah baju yang saya pakai ini. Bapak Ibu teman-teman, bahkan beliau pun sangat perhatian sampai detail baju sehingga merekomendasikan untuk saya pakai, dan hari ini Bapak Ibu pakai saya. Busana baru dengan motif garis hitam putih ini tampaknya akan menjadi identitas Ganjar Pranowo selama kontestasi politik berlangsung. Seperti halnya Jokowi yang menggunakan kemeja kotak-kotak ketika Pilpres 2014 lalu. Dari Jakarta, Yoga Kuspratomo, TV One mengabarkan. Pemirsa, politisi PDI Perjuangan Budiman Sujatmiko bertemu dengan Prabowo Subianto dan memuji Prabowo sebagai sosok pemimpin yang dibutuhkan Indonesia saat ini. Pengamat politik Henry Satrio menilai pertemuan ini seakan atas permintaan Joko Widodo. Politisi PDI Perjuangan Budiman Sujatmiko menemui Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di kediamannya Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Selasa malam 18 Juli. Pak Prabowo itu mewakili satu cara pandang kepemimpinan politik yang cocok dengan saya dalam pengertian satu bangsa yang ingin bangkit di tengah turbulensi karena krisis global, karena perang itu biasanya butuh pemikiran dari dua tipe orang. Satu intelijen, satu aktivis. Ini bangsa harus diselamatkan, demokrasi harus diselamatkan. Kita menghadapi krisis perang, menghadapi krisis teknologi, krisis kesehatan, situasi dunia terus berubah, kapal Indonesia harus dikayuh oleh orang yang paham strategi, paham geopolitik, paham sejarah. Karena Indonesia adalah kapal besar, bukan panggung entertainment saja. Baik Prabowo maupun Budiman belak-belakan mengungkapkan pernah berhadapan di masa lalu. Kita memang pernah berhadapan, ya. Tapi yang membedakan kita, yang membuat kita berhadapan dulu, suatu keadaan. Suatu kondisi, suatu sistem. Ternyata kenyataan adalah bahwa kita sebenarnya memiliki cita-cita yang sama. Bahwa Mas Budiman punya cita-cita memperjuangkan kesejahteraan rakyat. Keadilan rakyat, kemakmuran bangsa. Dan itu persis juga cita-cita saya dari kecil. Pengamat politik Hendro Satrio secara pribadi menilai Budiman menemui Prabowo atas pesanan Joko Widodo. Mereka ingin banget ini diketahui publik gitu. Jadi itu nggak bisa, bukan menjadi variabel yang tidak kita hitung tuh. Ingin diketahui publik itu. Sekarang beginilah, pasti kan Mas Budiman berhitung ya. Kalau saya ketemu Pak Prabowo, kemudian diketahui partai, pasti partai marah sama saya nih. Ya. Saya kok melihatnya ini diminta oleh Pak Jokowi ketemu Pak Prabowo. Alasannya dua. Yang pertama, sambutannya begitu meriah, gitu ya. Meriah itu, ya? itu komplit. Lengkap ya. Ada sekjen, ada Pak Hasim. Kemudian yang kedua, terlihat sekali Mas Budiman tidak ingin menyakiti Pak Prabowo. Jadi dipuji aja sepanjang pidato itu kan. Begitupun juga Pak Prabowo. Dan dia agak merunduk loh salamannya. Hal yang tidak terjadi dan belum pernah kita lihat dari seorang Budiman ke Pak Prabowo. Termasuk waktu di 2019 kan beberapa hal-hal seperti itu. Jadi kalau judulnya adalah menyeberang melawan atau membawa pesan gitu ya. Saya lebih memilih membawa pesan. Tapi pesannya sangat mungkin bukan dari PDI Perjuangan tapi dari istana. Tim TV One mengabarkan.
Manuver Budiman Sujatmiko menemui bakal Capres Prabowo Subianto mendapat respon keras dari Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan. Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kehormatan Komarudin Watubun menyatakan akan memanggil dan meminta klarifikasi Budiman mengenai pertemuan dengan Prabowo. Saat mengunjungi Prabowo, Budiman mengklaim tidak mewakili partai, melainkan atas nama pribadi. Namun, Komarudin menilai Budiman seperti tidak paham berorganisasi. Karena saat berorganisasi, dia menjadi bagian dari organisasi. Dan organisasinya yaitu PDI Perjuangan mendeklarasikan Ganjar Pranowo sebagai bakal capres, bukan Prabowo Subianto. Kantor Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Palangkaraya, Kalimantan Tengah terbakar hangus tadi pagi. Inilah video amatir milik warga yang merekam terjadinya kebakaran di kantor Bawaslu Palangkaraya Kamis pagi. Kobaran api besar membumbung tinggi melahap seluruh benda peralatan yang ada di dalam kantor. Petugas pemadam kebakaran gabungan yang datang ke lokasi langsung berupaya memadamkan api yang sudah pada bagian dalam kantor. Ketua Bawaslu Palangkaraya, Endrawati mengatakan, akibat kebakaran ini berdampak terhadap kinerja pengawas pemilu, mulai dari dokumen hingga tempat kantor untuk petugas Bawaslu bekerja. Pemirsa, berbagai cara terus dilakukan para pendukung untuk memperkenalkan calon presiden pilihannya. Di Jombang, Jawa Barat, para petani muda deklarasi mendukung Muhaimin Iskandar. Sementara relawan Ganjar Pranowo menggelar lomba senam dan layang-layang di Banjar, Jawa Barat. Komunitas petani muda di Jombang, Jawa Timur menggelar deklarasi mendukung Muhaimin Iskandar sebagai calon presiden dalam pemilu 2024. Dengan menggunakan pakaian khas petani, para petani muda ini menuju lokasi deklarasi di Simpang 4 Jalan Bypass Desa Betek, Kecamatan Mojo Agung, Jombang. Para pemuda yang tergabung dalam komunitas petani muda ini juga membawa poster berisi dukungan terhadap Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai calon presiden. Sementara di Banjar, Jawa Barat, relawan Ganjar Pranowo menggelar lomba senam dan layang-layang. Puluhan emak-emak ini asik mengikuti irama musik senam. Sementara kaum pria mengikuti lomba membuat layang-layang dan menerbangkannya. Relawan Ganjar beralasan lomba senam dan layang-layang ini dilakukan untuk melestarikan budaya dan permainan tradisional. Usai mengikuti lomba, relawan mengenalkan Ganjar Pranowo dan mengajak peserta untuk memberikan dukungan di Pilpres 2024 mendatang. Enggak gitu. Senang ya. Karena biasanya Sementara sahabat Sandiaga Uno, Banten menggelar pasar murah yang menyediakan paket sembako murah untuk warga di Kecamatan Cikesik, Kabupaten Pandeglang, Banten. Terlihat masyarakat sangat antusias mengantri dengan tertib untuk mendapatkan paket sembako dengan harga murah yakni Rp15.000. Ketua UMKM sahabat Sandiaga Uno, Rifda Amerina, mengatakan paket sembako murah ini sangat membantu masyarakat kecil. Dari Jombang, Jawa Timur, Banjar, Jawa Barat, Pandeglang, Banten, tim TV One mengabarkan. Pemirsa, kabar tadi mengakhiri jumpa kita di Kabar Pemilu. Mewakili kru yang bertugas, saya Sira Safira pamit undur diri. Sesaat lagi, Yohana Gabriela akan hadir menemani Anda dalam program Nusantara Terkini. Sampai jumpa.